Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anin pada channel YouTube anin.education. Sebelum memulai, mohon untuk subscribe, like, comment, and share. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai mesin protection atau perlindungan permesinan. Permesinan dan peralatan yang berputar, permesinan dan peralatan yang berputar dan bergerak yang dimaksud tidak, tapi tidak terbatas. Yang pertama, mesin-mesin di bengkel. Yang kedua, kipas angin industri. Tiga, ban berjalan atau conveyor. Empat, pompa industri. Lima, turbin. Enam, permesinan permanen. Tujuh, peralatan listrik termasuk generator. Delapan, penghancur atau crusher atau mesin batch. Sembilan, kompresor. Dan 10, sarana transfer kalsin. Bagian-bagian peralatan yang berputar dan bergerak, yaitu seperti belt dan pulley atau band dan katrol. Yang kedua ada flywheels dan gear wheels atau roda gila dan roda gigi. Ada shaft and spindles atau kumparan. Yang keempat ada slides dan cam atau luncuran dan hubungan. Yang kelima ada chains dan sprocket gears atau rantai dan gigi jentera atau penggerak. Gerakan berputar atau turning motion, bahaya yang terjadi pada gerakan berputar, bahaya mekanikal seperti resikonya yaitu terjepit dan terlilit, bahaya temperatur seperti terpapar panas, bahaya kimia, resikonya seperti terpapar bahan kimia, oli, cairan pendingin, bahaya bising dengan resiko gangguan pendengaran, bahaya kondisi area kerja, resiko tergelincir dan tersandung, bahaya listrik, resikonya yaitu kesetrum dan kebakaran. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan adalah mengecek kondisi mesin dan peralatan. Yang kedua adalah emergency stop. Dan ketiga adalah posisi pekerja dan jarak pekerja. Gerakan lurus atau rectilinear motion, bahayanya ada bahaya mekanikal dengan resiko terjepit dan terlilit, bahaya temperatur yaitu terpapar panas, bahaya kimia terpapar bahan kimia, oli atau grease, bahaya bising dengan resiko gangguan pendengaran, bahaya kondisi area kerja dengan resiko tergelincir dan tersandung, bahaya listrik yaitu risiko kesetrum dan kebakaran. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan pengecekan yaitu yang pertama, kondisi pagar, kondisi guarding. Yang kedua, emergency stop atau tripwire. Yang ketiga adalah kondisi belt. Yang keempat adalah kondisi material. Yang kelima adalah posisi pekerja atau jarak bekerja. Yang keenam, kondisi interlock system. Yang ketujuh yaitu semua SWP sudah di-close. Dan yang kedelapan adalah kondisi alarm system. Ada chainsaw. Bahaya chainsaw yaitu ada bahaya mekanikal. Risiko dari bahaya mekanikal yaitu terpotong, terjepit, dan tersayat. Bahaya biologikal dengan risiko tersengat, tergigit binatang. Bahaya temperatur dengan risiko terpapar panas dan dehidrasi. Bahaya kimia dengan terpapar bahan kimia, oli, dan bahan bakar. Bahaya bising dengan risiko gangguan pendengaran. Kondisi area kerja yaitu tergelincir dan tertimpa, cuaca dengan resiko tersambar petir dan terkena hujan. Perlu dilakukan pengecekan adalah perlindungan tangan depan dan belakang. Yang kedua ada chain brake yaitu rem tangan. Yang ketiga adalah chain catcher yaitu penangkap rantai. Yang keempat adalah throttler trigger lockout yaitu pengunci putaran. Yang kelima adalah perangkat anti getar. Yang keenam adalah penutup guide bar.
Yang ketujuh adalah knalpot dengan SPA. Ini adalah gambar untuk chainsaw seperti tampilan berikut. Ada mesin pemotong rumput dengan bahaya mekanikal seperti resiko terpotong dan tersayat, bahaya biologikal, resikonya tersengat dan tergigit binatang, bahaya temperatur yaitu dengan resiko terpapar panas dan dehidrasi, bahaya kimia yaitu terpapar bahan kimia, oli, dan bahan bakar, bahaya bising yaitu dengan resiko gangguan pendengaran, bahaya kondisi area kerja dengan resiko tergelincir atau terkena lentingan batu, bahaya cuaca dengan resiko tersambar petir atau terkena hujan. Teman-teman, yang perlu dilakukan dalam mesin pemotong rumput yaitu dengan mengecek yang pertama adalah mata pisau atau tasi senar. Yang kedua, menggunakan pelindung mata pisau atau tasi senar. Yang ketiga adalah switch stop. Yang keempat adalah kondisi mesin dan yang terakhir adalah bahan bakar. Mesin bor tangan. Mesin bor tangan memiliki bahaya yaitu bahaya mekanikal dengan resiko tertusuk, terlilit, terkena lentingan material, bahaya biologikal seperti tersengat dan tergigit binatang, bahaya temperatur seperti resiko terpapar panas, bahaya bising dengan resiko gangguan pendengaran, bahaya kondisi area kerja dengan resiko tergelincir dan tersambar petir, bahaya listrik yaitu kesetrum. Dan hal-hal yang perlu dilakukan pada saat pengecekan yaitu yang pertama adalah mengecek kondisi mesin, yang kedua adalah kondisi kabel termasuk kabel extension jika digunakan, yang ketiga kondisi mata bor, yang keempat kaitan mata bor dan chucks, dan yang kelima adalah posisi kerja. Mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan memiliki beberapa bahaya, yaitu bahaya mekanikal dengan resiko terpotong, terlilit, terkena lentingan material, bahaya temperatur dengan resiko terpapar panas, bahaya area kerja atau penempatan material dengan resiko terkena bunga api, tersandung, kebakaran, bahaya bising dengan resiko gangguan pendengaran, bahaya listrik dengan resiko kesetrum. Hal-hal yang perlu dilakukan pengecekan, yang pertama adalah kondisi mesin, yang kedua adalah kondisi batu gerinda, yang ketiga RPM mata gerinda, yaitu RPM gerinda adalah revolution per minute. Yang keempat adalah kondisi kabel, termasuk kabel extension jika digunakan. Yang kelima adalah cover atau pelindung batu gerinda. Dan yang keenam adalah pengancing atau lock batu gerinda. Mesin drilling yaitu dengan memiliki bahaya mekanikal seperti dengan resiko terjepit, terlilit, terkena lentingan material. Yang kedua adalah bahaya temperatur dengan resiko terpapar panas dan hujan. Bahaya suara dengan risiko gangguan pendengaran, bahaya biologi dengan tergigit ular dan tersengat lebah, bahaya kimia seperti dengan risiko terpapar bahan bakar oli, bahaya tekanan yaitu dengan risiko tersembur air dan tersembur oli. Teman-teman, hal yang perlu dilakukan pengecekan pada saat mesin drilling yaitu yang pertama adalah mengecek kondisi mesin drilling, yang kedua kondisi mesin pompa air, yang ketiga mengecek kondisi hose atau selang, yang keempat adalah guard pelindung, yang kelima adalah interlock, dan yang terakhir adalah area kerja. Dipastikan area kerja kering dan tidak licin. Mesin produksi. Mesin produksi memiliki bahaya seperti mekanikal dengan risiko terjepit, terlilit, dan terpotong, bahaya temperatur dengan risiko terpapar panas, bahaya kimia dengan risiko terpapar bahan kimia, oli, dan cairan pendingin, bahaya bising dengan risiko gangguan pendengaran, bahaya kondisi area kerja dengan risiko tergelincir dan tersandung, bahaya listrik dengan risiko kesetrum dan kebakar. Yang perlu dilakukan pengecekan adalah satu kondisi mesin dan peralatan, yang kedua adalah emergency stop, dan yang terakhir adalah posisi pekerja dan jarak bekerja. Pedestrian grinder. Pedestrian grinder memiliki bahaya dan risiko
Dengan bahaya mekanikal seperti terjepit, terlilit, terpotong, dan terkena lentingan material, bahaya temperatur resikonya itu terpapar panas, bahaya bisi dengan resiko gangguan pendengaran, kondisi area kerja dengan risiko terpeleset tersandung, dan bahaya listrik dengan risiko kesetrum dan kebakaran. Dan hal-hal yang perlu dilakukan pengecekan pada saat industrial grinder adalah yang pertama, mengecek kondisi mesin dan peralatan. Yang kedua, mengecek tombol on atau off. Yang ketiga, kondisi batu gerinda. Yang keempat, dudukan benda kerja. Yang kelima, jarak antara dudukan benda kerja dan batu gerinda maksimal 1,5 mm. Mika pelindung, serpihan material, dan posisi pekerja atau jarak pekerja. Pres mesin. Bekerja pada alat pres mesin dengan memiliki bahaya, yaitu bahaya mekanikal dengan resiko terjepit, terkena lentingan material, bahaya temperatur dengan resiko terpapar panas, bahaya bising dengan resiko gangguan pendengaran, bahaya kondisi area kerja, yaitu terpeleset, tersandung, dan terjatuh, bahaya listrik dengan resiko kesetrum dan kebakaran, bahaya tekanan, yaitu resiko tersembur oli. Teman-teman, hal-hal yang perlu lakukan pada saat bekerja di pres mesin dengan melakukan pengecekan yaitu pertama, kondisi mesin. Yang kedua, mengecek kondisi batu gerinda. Yang ketiga, kondisi kabel termasuk kabel extension jika digunakan. Yang keempat, cover atau pelindung bat kondisi mesin dan peralatan. Yang kelima, tuas hidrolik dan yang terakhir ada dudukan benda kerja. Penerapan pengendalian bahaya. Dengan melakukan penerapan pengendalian bahaya ini, kita dapat yang pertama adalah menghilangkan bahaya melalui desain. Yang kedua adalah mengurangi resiko-risiko melalui penggantian, engineering, dan pengendalian isolasi, misalnya desain peralatan, pelindung, interlock, dan lain-lain. Penerapan pengendalian bahaya dengan penggunaan pengendalian administrasi seperti rambu dan prosedur kerja aman. Dan yang terakhir adalah menggunakan APD. Pengaman mesin. Pengaman mesin harus dilakukan pada setiap peralatan bekerja dan berputar dengan tujuan untuk melindungi pekerja, bagian-bagian yang bergerak dan berputar, dan juga untuk melindungi mesin dari material yang masuk, jatuh, atau serpihan yang dapat merusak mesin. Pelindung yang dirancang bagi peralatan berputar dan bergerak harus memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama, yaitu mudah dilepas dan mudah dipasang. Yang kedua, hanya dapat dilepas dengan menggunakan perkakas kerja. Yang ketiga, semua pelindung berengsel harus mempunyai alat interlock bila memungkinkan dan mekanisme pengunci. Dan pengaman mesin yang terakhir adalah instalasi dan modifikasi pengaman pada peralatan dilakukan dengan persetujuan engineer atau pihak yang berwenang atau departemen terkait. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat pelindung atau pengaman. Yang pertama, material yang masuk atau pecahan material yang jatuh ke dalam mesin. Yang kedua, potongan, kepingan, atau pecahan material yang lepas. Yang ketiga, anggota tubuh yang bersentuhan dengan bagian-bagian mesin yang bergerak. Yang keempat, orang masuk ke tempat yang berbahaya sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kelima, desain pelindung harus tidak menciptakan bahaya lain. Yang keenam, ruang bebas dari bagian yang bergerak harus dirancang memenuhi ukuran jarak jangkau minimum dengan hambatan sekecil mungkin. Yang ketujuh, ukuran kisi-kisi mesh atau bukaan lainnya pada pelindung dan jarak pelindung dari titik yang berbahaya serta ketinggian pagar harus memenuhi standar yang berlaku. Yang kedelapan, semua pelindung harus kokoh, dicat warna kuning, dan dipasang rambu titik jepit atau sign need point dengan jelas. Dan yang terakhir, apabila menggunakan pelindung tidak tetap, misalnya dapat dipindahkan tanpa menggunakan perkakas, maka harus dipasang mekanisme alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan, misalnya dengan sistem interlocking. Ini ada emergency stop. Peralatan atau permesinan yang terdapat bagian berputar dan bergerak
harus mempunyai emergency stop yang dapat digunakan untuk menghentikan peralatan jika dibutuhkan atau dalam kondisi darurat. Emergency stop harus menyolok dan mudah dijangkau dari posisi operator. Emergency stop harus diberi identifikasi khusus, misalnya warna merah. Emergency stop diberi tombol emergency stop harus berjenis latch in yang bisa di-reset secara manual sebelum di-restart. Yang keempat, penggunaan safety wire atau alat serupa dimungkinkan. Yang kelima, tidak digunakan untuk menghentikan mesin dalam kondisi normal. Yang keenam, tidak boleh diandalkan sebagai isolasi. Dan yang ketujuh, tidak untuk digunakan sebagai pengaman alternatif. Pengaman tetap. Pengaman tetap harus mempunyai kriteria, yaitu yang pertama, tidak ada bagian yang bergerak. Yang kedua, hanya melindungi saat berada pada posisi tetap. Yang ketiga, hanya dibuka dan dilepas atau digantikan dengan menggunakan alat atau perkakas. Yang keempat, sederhana, tingkat pemeliharaan rendah, sering menjadi bentuk pengaman yang paling murah. Yang terakhir, kemungkinan terpaut dengan produksi atau pemeliharaan atau perawatan. Pengaman interlock seperti gambar berikut memiliki bagian-bagian yang dapat bergerak yang saling berhubung dengan sistem kendali. Biasanya interkoneksi listrik, mekanikal, hidrolik, atau pneumatik. Mesin tidak akan beroperasi kecuali pengaman ditutup. Kemudian, kecil menghambat produksi. Umumnya, biaya lebih mahal dan lebih memerlukan pemeriksaan dan pemeliharaan. Ini adalah gambar pengaman otomatis. Pengaman ini akan bergerak secara otomatis ke arah mesin atau berputar. Kemudian mesin mulai beroperasi. Gerakan pengaman atau kecepatannya dapat menimbulkan bahaya. Pengaman hanya cocok untuk putaran mesin yang lebih lambat. Peralatan present sensing, yaitu sistem deteksi keberadaan orang. Alat yang dapat mendeteksi kehadiran seseorang atau bagian tubuh dalam area yang telah ditetapkan dan mencegah bagian-bagian berbahaya dari mesin yang bergerak selama di dalam area tersebut. Yang pertama adalah photoelectric light beams atau potret penahanan cahaya. Yang kedua adalah laser scanners. Yang ketiga adalah foot pressure mats atau keset atau karpet tekan. Pagar atau penghalang. Pagar pengaman untuk mencegah jalannya masuk ke area yang berbahaya berupa penghalang atau pagar. Pagar atau penghalang ini ada bersifat permanen, ada sementara, dan penghalang pita tidak diperbolehkan. Ukuran jarak jangkau pagar atau penghalang. Desain dan penempatan pelindung harus memberikan sekurang-kurangnya jarak ruang sebagai berikut. Yang pertama, jangkauan lengan dengan asumsi jarak minimum lebih dari sama dengan 850 mm sampai dengan ketiak ke ujung jari. Jangkauan siku lebih dari 550 mm dengan siku ke ujung jari. Jangkauan pergelangan tangan dengan asumsi jarak lebih dari 250 mm per gel ke ujung jari tengah. Jari yaitu 130 mm, vertikal yaitu 250 mm maksimal ketika berdiri di atas jari kaki. Jadi, jarak termasuk toleransi ini yang diizinkan dari titik bahaya. Penempatan pelindung, ukuran lubang jari atau jeruji atau lubang lain pada pelindung dan jarak pelindung dari titik bahaya harus mempunyai mesh atau ukuran lubang pada pelindung dengan persyaratan ukuran lubang jari atau jeruji lebih kecil dan sama dengan 9 mm dengan persyaratan jarak pelindung dari titik bahaya sebenarnya sama seperti lembaran metal. Clearance kerja saja yang dibutuhkan. Lebih besar 9 mm tetapi lebih kecil 40 mm. Pelindung sekurang-kurangnya 200 mm dari titik bahaya. Semua jenis pelindung jarak antara bukaan bagian bawah dan lantai tidak lebih dari 250 mm. Rambu-rambu dan peringatan mempunyai fungsi dengan pemasangan sein atau rambu peringatan yang dilakukan juga dengan barikade fisik.
dengan warning, pinch point, keep hand clear during operation. Pengendalian dengan penerapan metode kerja aman. Prosedur kerja standar atau Standard Operation Procedure (SOP) yang dibuat harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain ketentuan safety. Periksa tempat-tempat berbahaya dari peralatan yang sudah dipasang pengaman. Pastikan rambu batas pemisah yang sudah ada secara benar. Pastikan tombol emergensi mudah diketahui dan berfungsi dengan baik. Ketentuan operasional dengan pemasangan perancangan peralatan berfungsi dan dimengerti dengan baik. Cara mengendalikan urutan yang benar dan pengoperasiannya dipahami. Area maintenance dibuat pembatas dan pengawasan untuk peralatan yang masuk diketahui. Ketentuan isolasi ditetapkan dan harus dipahami. Ketentuan undang-undang. Alat pelindung diri atau APD, yaitu terdapat helm safety, ada earmuff, ada face shield, ada pakaian dengan reflektor, apron, sarung tangan, dan sepatu safety. Alat pelindung diri yang sesuai harus ditetapkan oleh departemen dan disesuaikan dengan bahaya dan resiko pada pekerjaan yang dilakukan. Dan harus dilakukan pemeriksaan APD sebelum digunakan dan pastikan sesuai dengan standar. Dalam keadaan darurat, pada saat korban cedera, yang pertama, jangan panik. Yang kedua, emergency stop diaktifkan. Hubungi pengawas atau control room. Dengan yang keempat adalah menyebutkan identitas diri. Sebutkan lokasi kejadian dengan tepat. Sebutkan jumlah korban. Kirim orang lain jika berdua di lokasi kejadian. Jangan pernah tinggalkan korban, tetapi jika harus meninggalkan korban untuk meminta bantuan, harus segera kembali. Ceritakan kejadian dengan lengkap dan jangan tutup telepon sebelum diperintahkan. Teman-teman, jadi kesimpulan dari bekerja di mesin protection, yaitu mesin protection ini adalah peralatan dan permesinan yang mempunyai bagian berputar dan bergerak, memiliki bahaya dan risiko yang harus dikendalikan. Desain pengaman dan atau pelindung dibuat oleh departemen setiap pekerja yang berinteraksi dengan peralatan yang memiliki bagian berputar dan bergerak, wajib memastikan potensi bahaya dan risikonya yang telah dikendalikan. Lakukan inspeksi dan pemeliharaan pengaman atau pelindung harus dilakukan untuk memastikan fungsinya terjaga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat buat kita semua. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Apabila ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.